Selamat malam dengan Mazhab Semolowaru. Kali ini kita kedatangan narasumber calon politisi masa depan, Mas Edison. Gimana kira-kira negara Indonesia ke depan? Hanya ada dua kekuatan. Edin, seperti katanya Rewang mantan CCPKI. Dari dulu ada dua kekuatan yang selalu berkontradiksi yang sifatnya antagonis di Republik ini. Pertama yang mendukung kapitalisme, yang kedua yang melawan kapitalisme. Itu aja. Seperti katanya Rewang, Mas Didin. Terus sampean di mana posisinya? Saya sekarang berada di tengah-tengah. Oh, berarti khilafah. Boleh aman. Berarti khilafah sampean. Mengharmoniskan hubungan pekerja dengan buruh. Soekarnois. Oh, Soekarnois. Oke. Soekarno yang pengikut Soekarnois siapa? Yang deklarasi Marhainis. Ayo coba. Kalau saus Ali Liane kawannya. Ridwan. Nah, ini salah Ivan Ilik ini. The Man of God. Nyagir sekalian nggih. Akhir. Wis guyonan iki. Jakir nyeritakne jenenge anakmu sapa kira-kira? Ha, ketem. Anom Diponegoro. Meneh. Inspirasine piye kok jenenge Anom Diponegoro? Hah? Buyut. Buyut apa perjuangan kembali nih? Buyut. Businur mana Businur? Ulah lapo golek Businur. Lho iki terus iki ngomong apa iki terusan? Edison. Kok apa? Ngomong itu lho, kamu gak paham. Aja tematik. Aku gak paham. Ya. Jadi gini, Gir. Dalam pilgub sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mendukung orang yang kita kenal. Orang yang satu alma mater. Namanya Edison. Ini pragmatis memang. Dari tebing tinggi, tahun 80-an masuk ke Surabaya dan kuliah di Untak. Dan sekarang berhasil menjadi Wakil Ketua DPRD. Siapa dia? Pak Kusnadi. Ya, selamat malam teman-teman Mazhab Semolowaru. Hari ini kita kedatangan Mas Abdi Edison, salah satu politisi muda yang lahir dalam kawah candra di mukanya Mazhab Semolowaru. Nah, saya kira penting bagi kita untuk memotret 20-30 tahun yang akan datang. Nah, karena pada masa itu mungkin Mas Edison bisa mewakili dari kelompok muda itu. Jadi kalau kita mau melihat format politik Indonesia ke depan seperti apa, maka kita juga harus menggali pikiran teman-teman politisi muda ini. Saya kira prolognya itu. Nah, Mas Edison, kira-kira situasi hari ini kita sedang dihadapkan pada yang paling marah adalah soal semakin menguatnya isu SARA dalam politik. Artinya kembali salah satu yang kemudian akan berpengaruh sampai menjelang Pilpres ke depan adalah dampak dari Pilkada Jakarta, yakni semakin menguatnya politik identitas ya, suku ras agama itu. Nah, kira-kira tanggapannya Mas Edison seperti apa? Nah, kita mulai dari sana. Ayo, berat. Jadi gini ya, Pak. Semakin baik. Kemarin ada kawan Jakarta ini ya di grup. Dia menggambarkan bahwa pengelolaan organisasi itu seperti pengelolaan lenong. Nah, begitu disebar di berbagai grup. Nah, kebetulan yang ngomong ini Batak. Harganya Sahat pula. Kristen makan babi katanya kawan itu. Nah, saya khawatir kalau ini menjadi viral, masuklah DPR, masuklah Betawi-Betawi itu, dan ini urusannya adalah penistaan terhadap lenong. Di satu sisi ada Batak, di sisi lain ngomong lenong. Ini bisa rame ini barang ini. Nah, kita berharap kawan-kawan seperti Pak Jagir ini kadang-kadang kan dalam berselancar di dunia maya, bukan Maya Estianti gitu. Sering ngawur nulis. Misalnya jangan becaan. Ketika tukang beca ini tersinggung, itu kan sudah penistaan profesi, tukang beca. Atau semisal Pak Jagir sering ngomong, maksudnya sering becaan? Iya. Ngomong di? Jadi kalau Becak atau Pak Becak? apa yang dikatakan Idar betul, ketika masuk ke wilayah SARA, itu sama halnya dengan kita kembali pada format perjuangan sebelum 2020. Dan itu sudah diajarkan di PSBB itu, Idar.
daerahan. Loh, PMP. PKPN butuh PSPP. PMP, Pendidikan Moral Pancasila. PKPN. Pendidikan Moral Pancasila. Nah, gini, salah satu respon pemerintah Jokowi terhadap situasi politik yang semakin menguatnya identitas keagamaan itu, kemudian salah satunya adalah kemudian mengeluarkan Perpu itu ya, Perpu yang paling baru. Nah, kira-kira tanggapan Mas Edison seperti apa? Apakah sebagai yang dulu pernah berteriak demokrasi, apakah itu akan mengancam mimpi kita tentang demokrasi? Ya, kalau saya pikir itu nggak perlu dijawab. Kalau bicara demokrasi kan ada batasan-batasan. Yang namanya yang namanya kelompok. Kelompok. Hati-hati ngomong itu, hati-hati ya. Hati-hati. Perpu sepakat Mas Din. Jadi Tanganmu. kalau ada kawan-kawan yang Perlu ditinju tapi ya. kawan-kawan yang mengusung khilafah, Bahkan kebencian, hati-hati. komunis sekalipun, meskipun tidak akan bisa berkembang, ini tesisnya Bung Idar ini. Kenapa nggak bisa berkembang? Karena ada tentara. Bukan. Karena tadi sudah betul Jokowi mengeluarkan Perpu itu Bung Idar. Oh, bagus. Bubarkan HTI katanya. Yang di negara asalnya diburu. Ini kan bukan kita tidak mempertentangkan belangkon dengan Sorban. sorban ya, belangkon dengan sorban. Tapi nilai-nilai yang berkembang dari Sabang sampai Merauke, Maluku sampai Malaka itu ya memang sudah tercermin dalam Pancasila itu, Pak Idan. Jadi kalau ada khilafah yang katanya Sapi Ma'arif, ini kan sudah peradaban usang yang nggak mungkin lagi mencapai kejayaannya. Tapi boleh-boleh saja sebagai sebuah fantasi ya, sah-sah saja. Kita menghargai itu sebagai sebuah fantasi, tetapi tidak boleh kemudian ada perbuatannya yang kita pilih perbuatannya, organisasinya. Kalau persoalan dia berpikir tentang khilafah, ya sah-sah saja. Toleransinya di situ. Orang tidak mungkin dia dilihat atas pikirannya. Gini Mas Edon, salah satu basis dasar dalam demokrasi itu adalah kemerdekaan berserikat, berkumpul. Nah, yang substansi dari Perpu ini kan kemudian kita dibatasi. Jadi bagaimana kemudian kita akan mengembangkan sebuah demokrasi, tapi satu sisi kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu yang membatasi ruang gerak ormas. Ya, saya kira fungsi negara ya itu membatasi warganya. Itu fungsi negara. Yang kedua, sah-sah saja negara melakukan tafsir terhadap Pancasila, yang kemudian banyak kritik kemudian kan negara melakukan tafsir atas Pancasila. Ya memang harus begitu. Masa LSM yang nafsir? Ya negara. Salah satu yang patut kita catat adalah ketika tafsir terhadap Pancasila yang monopolitik, kita pernah pengalaman Mas, 32 tahun bagaimana kemudian Pancasila ditafsirkan oleh Orde Baru yang kemudian pendefinisiannya adalah pendefinisian kekuasaan. Nah, apakah kita tidak akan berjalan mundur ketika bahwa monopoli tafsir itu oleh negara? Ya, kalau Orde Baru memang menafsirkan, ya Orde Baru itu kan tidak jelas sanadnya. Menafsirkan Pancasila tidak jelas. Kita bicara sanad. Sanad baru. Kalau sekarang ini kan jelas, ketika kemudian tafsir itu spiritnya adalah kembali ke Pancasila 1 Juli. Saya pikir sangat jelas, tidak jauh berbeda dengan apa yang digagas oleh Bung Karno. Begitu Pak Edar, spiritnya ini 1 Juli. Persoalan kemudian Tangan dulu. jadi begini Pak Idar, konkretnya gini, kasih kami dukung PDI Perjuangan 51% menguasai kursi pemerintahan, selesai ini barang. Sepanjang kalian masih golput, ya nggak bisa. Selesai habis sama piye Mas? Lebih bagus. Maksudnya habis lebih bagus. Karena di ADRT PDI Perjuangan sangat jelas mengembangkan ajaran Bung Karno pertama. Nah, pada kongres kemarin itu paling tegas tentang bagaimana memasukkan pasal-pasal yang menyangkut dengan gagasan-gagasan Bung Karno di situ. Nah, selama Pak Idar masih golput, ya susah. Demokrasi ini hanya berakhir di pinggir kali. Begitu Pak Idar. Berpartailah Pak Idar. Oh, nah, saya kira ini skeptisisme yang dikembangkan Mas Didi ini penting juga, bahwa
apa? Ya untuk mahasiswa semester 1 sampai 7 lah. Oh gitu, kira-kira gitu. Masa skeptis terus sampai Nah, apa? saya Sampai kira dua, apa ya. diskusi kita ini penting untuk merekam, melacak, membayangkan bagaimana politik 30 tahun ke depan seperti apa. Nah, kebetulan dalam malam ini kita berbahagia ada Mas Edison yang hadir yang merepresentasi dari kaum politisi muda gitu loh, yang kita mau melihat pikiran-pikirannya karena 30 tahun kemudian lah orang yang seangkatannya Mas Edison ini akan membentuk format politik Indonesia yang seperti apa. Nah, oke, berlanjut saya pikir kajian-kajian budaya. oh iya. Nah, di samping saya ada Mas Ridwan ini salah satu yang detektif Saint Simon. Bayangkan setiap Saint Simon mengeluarkan apa saja mesti sudah dia baca. Saint Simon ini salah satu bapak sosialisme utopis. Gimana Bung Saint Simon? Saya ingat betul dulu kita diskusi Pak Didi narasumber, ada panitianya Jagir, nah Abang Oigir, tema diskusi apa? Satu Simon. Siapakah aku? Tanya makmu tau. Siapakah aku? Bengok deh, takut makmu tau. Tapi gini, Dar, yang perlu kamu catat. Jadi masa depan demokrasi itu cerah. Kau bayangkan dalam kontestasi pemilu, begitu ada rekrutmen penyelenggara pemilu, luar biasa. Berduyun-duyun lah anak muda ini yang baik itu dari apa kelompok kebangsaan maupun kelompok keagamaan atau Cipayung lah ya, untuk mendaftar jadi Panwas. Nah, saya tidak tahu apakah animo untuk mendaftar jadi Panwas ini sebangun atau seiring dengan tujuannya kawan-kawan itu memajukan kualitas demokrasi kita, atau bagian dari mafia pemilu. Nah, saya nggak paham karena apapun itu kadang-kadang kan ngeri nih kalau di tangan politisi. Segala sesuatu itu bisa diolah. Politisi. Kalau kita ini kan negarawan muda. Begitu Pak Jagir. Oh, sudah ini selesai? Tekan 10 menit. Ayo Pak Darto, ya ini analisa. Aku kan lari bila hari sudah